Podcast, Tribun Pontianak Official Podcast bersama saya Rio di Berbincang Kesehatan. Nah, kali ini tetap masih bersama dengan Dokter Erik. Nah, tapi sebelum kita ke Dokter Erik, saya pengen sedikit-sedikit bercerita nih karena kita akan membahas sesuatu tema yang agak dekat dengan Hari Raya Idul Adha yang baru saja kita rayakan di minggu lalu. Nah, ini kan kalau udah Hari Raya Idul Adha nih kan konsumsi makanan, wah ini yang paling banyak kita asup ini biasanya itu banyaknya daging-daging. Daging sapi, daging kambing, daging ayam, daging ikan. Enggak, maksudnya daging sapi sama daging kambing ya kan. Nah, kan banyak orang tuh berpikiran, banyak juga tribuners di luar sana yang mungkin mikirnya, benar enggak ya kalau kita makan daging sapi, daging kambing ini, kita juga bisa terkena hipertensi. Nah, itu saya baru ngasih tahu topik kita hari ini adalah mitos atau fakta dari hipertensi bersama Dokter Erik. Halo, apa kabar Dok? Halo, baik saja. Makan lah. daging dah hari ini? Aduh, belum nih. Belum. Berarti aman ya obrolan kita nih. Pingin. Hari ini. Jadi kalau kemarin kita berbicara tentang fakta atau mitos dari gula darah, iya kan? Iya, Jadi benar. dan kita udah ngebongkar mana yang fakta, mana yang mitos. Nah kali ini kita ke apa ya? Kalau hipertensi ini penyakit berarti ya dok ya? Iya. Atau memang namanya ini sejenis penyakit? Iya, jadi memang ini jadi hipertensi ya mas ya. Iya. Jadi memang ini kalau inti itu hipertensi itu ya sebuah kelainan intinya. Jadi kalau dari bahasanya kan hiper itu kan berlebihan. Nah, kayak hiperbola, hiper yang berlebihan. Oke. Tensi berarti tekanan darah kita berarti Tekanan darahnya berlebihan. Nah, berarti tekanan darahnya di atas. Nah, sebelum kita ngebahas dari pertanyaan-pertanyaan saya, ketika ada kata-kata berlebihan, berarti kan ada kata-kata yang normal, standar. Gitu. Kalau misalnya kapan sih seorang manusia atau seseorang itu dinyatakan ini hipertensi nih. Itu ketika tekanan darahnya seperti apa atau kayak gimana, Dok? Oke, ini jadi mungkin sebelum saya bahas tentang kelainan ya hipertensi ya. Jadi kita mungkin cerita dulu tentang tekanan darahnya dulu ya. Nah, benar. Nah, jadi intinya tekanan darah itu kan biasanya itu kalau kita ke dokter atau kita ke puskesmas itu kan pasti kan ada kayak dibilang ibu tekanan darah 120/80 gitu atau 130/90 gitu. Oke. Jadi kan pertanyaannya itu siapa gitu? Apakah itu angka togel gitu? Nah, ya. Saya sampai sekarang jujur kurang terlalu memahami sebenarnya. Tiba-tiba di tensi 120. Apanya yang 120 nih? Apakah jumlah darah saya 120 ml misalnya kayak Betul lah, Sikit. Jadi tuh jadi perlu saya kasih tahu itu sebenarnya itu ada maknanya gitu. Itu tuh bukan angka misterius yang muncul dari mimpi Anda gitu. Bukan. Wah, itu angka yang biasa sering orang-orang tunggu tidak boleh ya. Tidak boleh berjudi ya. Ya karena berjudi bisa menyebabkan hipertensi. Hipertensi juga karena stres nungguin hasilnya. Nah, tuh. Iya, jadi intinya jadi gini ya, saya jelaskan sederhana aja. Jadi kan misalnya dibilang tekanan darah Bapak 120/80. Oke. 120 itu adalah tekanan sistol. Jadi sistol itu adalah ketika jantung ini memompa darah itu ke seluruh tubuh kan. Jadi kan pas jantung memompa itu kan darahnya ngalir ya, Mas ya. Jadi darahnya ngalir. Nah, darahnya itu kan bakal nabrak tuh ke pembuluh darah. Kan pembuluh darah itu kan kayak pipa. Jadi anggap aja jantung itu kayak pompanya, pembuluh darah itu pipanya. Jadi pas jantung memompa push gitu kan darahnya keluar, nah bakal bertabrakan dengan pembuluh darah kan. Nah di situ itulah ukurannya pas dia bertabrakan itulah diukur dari situ kekuatannya di situ. Itu jadi kekuatan pemumpaan darah berarti ya? Iya semacam itu. Jadi kalau sistol ya, jadi dia tapi ini bedanya sistol itu ketika jantungnya itu memompa darah ke seluruh tubuh. Nah kalau yang kedua angka kedua nih 80 gitu, misalnya 120/80 lah. 80-nya apa sih? Nah jadi ini sebenarnya juga adalah ukuran tekanan darah juga, maksudnya ketika darah itu menabrak pembuluh darah, tapi itu posisinya jantung itu lagi mengisi darah. Jadi diisi, lagi relaksasi, dia lagi santai gitu, dia lagi relaksasi, jadi sambil darah itu diisi dari seluruh tubuh kan dia balik ke jantung lagi nih. Nah, jadi itu dia ya ngisi gitu. Nah, jadi lagi santai gitu. Ini kayak pola sirkulasi darah gitulah ya. Oh iya gitu makanya. Intinya kan jantung seluruh tubuh, dari seluruh tubuh balik ke jantung lagi gitu. Berarti kalau tadi yang pernya kan berarti kayak contohnya tadi 120/80 120 itu ketika darah menabrak pembuluh darah setelah dipompa, 80 itu ketika darah masuk
lagi. Ya, ya sederhananya seperti itu sederhananya kayak gitu gitu. ya. Jadi jangan kira itu angka yang apa gitu, Oh, misterius akhirnya sekali saya, gitu kan. akhirnya sekarang saya bisa paham gitu kalau orang tiba-tiba Iya, iya, iya. ada pengecekan tekanan darah, jadi kita ngerti. Oh, 120. Oh, Iya, oh, oke. Oh, paham. Jadi kalau misalnya sekarang kita beralih, kenapa jadi adanya hipertensi? Dari tekanan darah tadi, kenapa akhirnya ada nih istilah hipertensi itu? Seperti apa prosesnya sampai akhirnya oh nih hipertensi nih? Gitu. Oke, nah ini pertanyaan yang penting nih. Jadi kita Nah. jangan sembarangan mengatakan, kamu hipertensi. Nah, ya," itu, gitu. Nah, jangan dengan kayak gitu ya. Jadi Nih bagian belakang leher agak kecenat-cenut, hipertensi nih. Wah, pandangan gelap-gelap bangun tidur, hipertensi Hipertensi nih. lagi Wah, lah. kayak gitu. Oke, jadi kalau hipertensi ya intinya biasanya itu adalah tekanan darah yang kita sebenarnya namanya prehipertensi ya. Jadi kalau Oke. prehipertensi sebelum hipertensi nih, sederhananya. Itu biasanya kalau tekanannya di atas 130. Jadi Di atas 130. Oke, 130 misalnya 130/80 misalnya. Oke. Nah, itu prehipertensi. Tapi kalau orang bisa dibilang hipertensi kalau tekanan darah itu udah misalnya 140/90, 140/80, ada 140/100 itu bisa dibilang hipertensi. Hipertensi. Nah, tapi gini Mas, bukan sekali ukur. Nah, Nah. biasanya yang salah ini orang sekali ukur ya misalnya gini lah, misalnya Mas Rio habis Muay Thai gitu, habis olahraga yang keras gitu, Kan habis itu pompaan jantung Pokoknya kencang itu tuh. kuat, iya. Sekali diukur bisa-bisa 180, 170 lah. Itu kan Stroke nanti. jadi jangan jadi waktu pengukurannya juga harus pas gitu. Jangan sekali ukur tinggi langsung dibilang oh ini kamu hipertensi. Oh itu jangan, tuh udah salah banget tuh, jangan seperti itu. Oke. Jadi itu memang ada rentangnya, Ada aturannya. rentangnya, Jadi ada misalnya cara mengukur tensi itu ada aturannya. Jadi misalnya ketika datang istirahat dulu 15 menit tanpa melakukan apa-apa, istirahat Oke. dulu kan, tenang. Jangan minum kafein, jangan minum kopi. Oke. Ya, jangan rokok juga, ya jangan sebelum tensi sebat dulu kan kacau. Ya, naik lagi tensinya kan. Nah, Oke, oke. Terus ya posisi duduknya yang bagus, kalau bisa tangannya setinggi jantungnya. Seperti kita nih kan bagus nih buat tensi nih sebenarnya nih, ya Oh kan? gitu. Terus cara pastikan alatnya tuh jadi membungkusnya tuh nih. Jadi tuh harus apa ya? Sampai lengannya itu harus dibungkus semua gitu di sini di bagian atasnya ini. Di bagian atas lengan. Iya, pokoknya semua lengannya nih kan ada namanya manset tuh di alat pengukur tensi itu. Pastikan dia tuh menutupi semua lengannya gitu. Dan biasa kan itu kencang. Apakah memang harus kencang itu, Dok? Iya, memang dia kan memang tujuannya memang itu memang dikencang. Nanti dia kan kencang, nanti lama-lama dia kan makin pelan gitu ya, makin kayak ada suara angin gitu. Iya. Lu jangan kaget, itu memang prosesnya seperti itu dan Oke. tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Karena kan ya itu dia kan tidak dalam waktu yang lama gitu ya kan. Oke. Ya, seperti itu. Jadi itu tadi intinya menutupi ini semua kan. Nah, terus ya seperti itu. Nah, sekarang kita udah mulai ada gambaran lah kenapa sampai akhirnya Iya. hipertensi. Dan jadi ini juga catatan buat para tribuners, jangan ketika mungkin ada gejala kayak tadi kan, kayak kita pembahasan kita kemarin itu, tubuh itu akan menimbulkan sinyal-sinyal ketika dia merasa tidak nyaman. Nah, betul. dan memang biasanya, cuma kan biasa kan kalau sekarang kembali lagi apa-apa itu harus ada istilahnya ada hasil rekam medis yang baik gitu. Jadi jangan sampai mencoba berasumsi, bertanya kepada orang yang bukan ahli medis. Nih kira-kira kan biasa orang gitu. Kok sekarang bagian belakang leher aku suka tegang ya? Oh, sekarang pandangan aku suka nggak fokus ya. Ini kenapa ya kira-kira ya? Nah, ini kayaknya kau darah tinggi nih katanya. Oh, stres ke kau. Kan biasanya lalu agak panjang jadi ceritanya kan. Makin panjang kan. Bakal panjang, padahal sebenarnya itu bisa ditemukan jawabannya kepastiannya ketika kita bertemu langsung dengan dokter biasanya kayak gitu. Nah, kalau kita ngomong tadi udah ngomong tentang tekanan darah, hipertensi itu apa? Siapa saja sih yang bisa terkena hipertensi? Kalau kemarin gula darah hampir semuanya bisa. Hampir semuanya bisa. Nah, kalau hipertensi ini apakah juga sama atau ada di ukuran usia-usia tertentu atau profesi tertentu yang cenderung mudah terkena hipertensi ini, Dok? Oke, nah ini jadi ini ya membahas
topik yang seru lagi nih. Nah, Jadi kalau kemarin kan banyak yang berpikir tuh iya. kayaknya gula darah hanya penyakit orang tua. Iya, Nah, ini hipertensi nih gimana, Dok? Jadi pertanyaannya siapa aja ya yang bisa kena? Iya. Jawabannya ya sama kayak diabetes, itu semuanya bisa. Semuanya bisa. Iya, jadi teman-teman karena intinya kita manusia ya, selama Anda Iya. itu manusia, berarti Anda punya risiko kena hipertensi gitu. Resikonya. Tetap ada bisa ya, tapi kan nggak pasti, nggak mungkin semua manusia di dunia ini kena hipertensi gitu kan. Iya, Iya, agak tapi takut bisa. ya. Iya, nggak ngeri-ngeri gitu kan. Nah tapi oke, tadi siapa aja bisa. Siapa Tapi aja terus bisa. pekerjaan ya sekarang Mas ya. Iya. Pekerjaan, oke. Pekerjaan yang cenderung ya terkena hipertensi, yang pertama ya tentu saja yang mungkin beban, yang punya angkut beban gitu, misalnya Berarti kayak memang yang berkaitan dengan fisik. Iya, dengan fisik. Maksudnya tuh mungkin biasanya tuh lebih ke emosinya. Jadi misalnya kan gini, nggak cuman orang-orang yang angkut beban berat, tapi orang-orang yang juga di lingkungan kerja mungkin Beban dengan- hidupnya dengan- berat dengan- gitu. iya, dengan stresnya tinggi Beban gitu. kerjanya berat, beban hidup berat, Iya. beban panggulnya berat. Mohon maaf, ini apa yang dikerjakan? Jadi kan perlu kita bahas bahwa sebenarnya bahkan ada kebanyakan hipertensi pada kita ini, pada manusia itu adalah hipertensi yang belum diketahui penyebabnya gitu. Bahkan yang tidak ada kayak namanya essential hypertension. Jadi itu penyebabnya itu tidak diketahui secara pasti gitu. Untuk semua orang yang udah pernah kena hipertensi belum pernah? Yang mungkin yang kena gitu, yang kena hipertensi tapi kita kan belum tahu penyebab utamanya apa sih gitu. Oke. Nah, terus kan itu namanya essential hypertension. Terus ada secondary. Kalau secondary hypertension itu penyakit yang memang dia misalnya dia kena penyakit apa, misalnya penyakit ginjal. Nah, ketika penyakit ginjal diobati, hipertensi bisa sembuh gitu. Karena kan hipertensi akhirnya penyakit ginjal tadi itu. Oke. Nah, itu namanya secondary. Itu secondary. Nah, terus karena kebanyakan kita kan ya tidak diketahui penyebab pastinya apa Iya, gitu. benar. Tiba-tiba aja diukur aja hipertensi gitu. Iya, benar. Nah, jadi memang yang tentu saja lingkungan kerja yang tekanannya tinggi. Jadi maaf ya, misalnya kerja kantor juga bisa. Wah. Dimanapun bisa ya, tergantung itu kan lebih ke psikis kita juga ya. Oke, benar. Untung saya di sini cuma host aja ya. Oke. Jadi resikonya ini juga tetap bisa ada di semua orang selama kita masih berwujud manusia ya, Dok ya. Iya. Jadi karena tadi ada fakta yang menarik karena ini berkaitan dengan sisi emosionalnya kita. Iya, benar Jadi juga. berarti itu juga berpengaruh ke pola pikir dong ya, Dok ya. Iya, sangat berpengaruh. Justru yang salah satu penyebab hipertensi itu dia tadi, karena tingkat stres itu yang terus tinggi gitu. Misalnya baru datang udah kena marah, kamu ngapain datang, kamu kok masih hidup sih? Misalnya kayak gitu kan. Itu masalah. Oke. Berarti Tribuners di rumah udah mulai bisa tahu. Terkadang memang mungkin kita tidak bisa hindari ya, Dok ya, namanya juga setiap pekerjaan itu pasti akan ada tekanan, pasti akan ada istilahnya beban tersendiri lah. Tapi kembali lagi gimana kita menyikapi itu agar kita tidak mudah terkena resiko hipertensi. Balik lagi ke pribadi masing-masing. Betul, gitu. seperti itu. Pokoknya jangan kalau udah di kantor ya bekerjalah sebaik mungkin. Kalau udah pulang ke rumah jangan dibawa bebannya ke rumah gitu. Iya, Kan itu penting. nanti itu kan yang bisa menyebabkan bukan cuma hipertensi ya, nanti hidup pun jadi hiperbola nanti. Oke, nah seru sekali. Iya. Kalau tadi kita udah ngomongkan siapa saja yang bisa terkena. Kalau faktor resiko seseorang akhirnya bisa terkena nih hipertensi itu apa aja, Dok? Oke, jadi faktor resiko ya. Faktor resikonya, karena kan ini resikonya bisa terjadi ke semua orang. Tapi tunggu dulu, Dok. Kalau untuk semua orang kan berarti semua usia kan ya? Iya, bisa. Berarti kalau anak-anak itu juga, makanya kalau anak-anak juga nggak boleh sampai stres gitu ya, Dok ya. Jadi juga bisa kecenderungan darah tinggi. Iya, gitu. bahkan menurut data Riskesdas ya, riset kesehatan daerah, itu 13,2% itu anak-anak umur 18 sampai 24 loh yang kena hipertensi juga. Jadi bahkan anak muda bisa. Jadi ya tetap itu ada resiko tetap. umur-umur awal-awal kuliah. Iya, Kayaknya awal-awal transisi dari SMA, kayaknya masih seru nih nongkrong sama teman-teman, ketemulah kuliah, tugas setiap hari, bertemu dengan dosen, beban kehidupan meningkat, mulai ditanya kapan nikah, kapan bekerja, kapan punya anak. Hipertensi. Aduh, pusing malah Barbie. Iya kan, pusing malah Barbie. Oke. Tuh Tribuners yang umur 18 sama 24 udah boleh sedikit ini ya mencoba mencari peralihan ini nih
tingkat stres. Ya, emosi Jadi, disalurkan gitu, disalurkan iya. ya misalnya dengan yang penanganan positif ya. dengan oleh. hal-hal yang baik yang Iya, pastinya ya, yang iya, positif. Kalau yang negatif justru nanti bisa menimbulkan hipertensi Iya. karena menimbulkan kecemasan. Nah, jadi carilah hobi Iya, atau aktivitas yang ringan yang bisa istilahnya tuh stress release lah kayak gitu. Betul ya, jangan dilampiaskan ke judi pula kan nama Itu itu. enggak baik, Nggak baik, nggak mabuk-mabukan, boleh. tidak boleh, Tidak boleh. ya Tribuners ya, jangan. Apalagi Iya, melakukan hal-hal yang tercela lainnya, tidak boleh. Iya. Oke, kalau untuk faktor resikonya dok? Oke. Faktor risiko ya. Jadi apa sih yang Anda punya gitu yang bisa menyebabkan mungkin Anda terkena hipertensi. Iya, Jadi perlu saya tekankan lagi faktor risiko tuh mungkin ya. Mungkin. mungkin Dan- namanya faktor Nah, resiko, dan bukan itu- faktor utama ya. Ya ini betul, ya. dan itu yang kalau Anda memiliki faktor risiko ini berarti Anda meningkatkan kemungkinan Anda terkena gitu. Oke, Yang pertama itu yang tidak bisa diubah tuh contohnya genetik gitu. Genetik tuh maksud saya keturunan. Kalau bahasa biasanya tuh keturunan. bisa ya dok ya? Bisa. Berarti Jadi kayak gula darah tuh juga ada kan kemarinnya iya, genetik gula juga. darah juga sama. Jadi misalnya keluarga dari siapapun lah, dari seseorang yang misalnya papanya atau kakeknya itu punya hipertensi, punya itu. Jadi anaknya itu kemungkinan bisa kena hipertensi, kemungkinan lebih tinggi ya, lebih tinggi. Itu kemungkinan berarti lebih bawaan tinggi. dari lahir. Iya, itu jadi sesuatu yang bekal yang tidak Anda inginkan tapi mau tidak mau Anda bawa gitu. Itu seperti bakat terpendam gitu. Iya, Dok, ya. seperti bakat. terpendam mah harusnya ditunjukkan kalau ini jangan sampai Iya, ini kelihatan. Ini bukan yang jangan sampai keluar intinya. Iya. Bakat yang memang dipendam kalau ini. Iya. Itu. Jadi memang Wow. bisa genetik. Terus yang kedua nih kita bahas faktor yang bisa yang bisa kita kendalikan nih ya, yang bisa kita kendalikan. Yang pertama itu obesitas. Nah, obesitas atau kelebihan berat badan. Wow. Nah, jadi kan saya ada bahas di pembahasan tentang diabetes cara Iya, benar. melihat obesitas itu kan lihat lewat BMI, body mass index. Itu Yes. bisa dilihat di internet, banyak kalkulatornya. Jadi perbandingan tinggi badan dibanding berat badan Anda berapa. Kalau misalnya teman-teman Tribuners ini tergolong obesitas, itu bisa terkena hipertensi, resiko lebih tinggi. Karena apa? Karena kan kalau orang obesitas kan lemak dalam tubuhnya tuh kan tinggi ya, kandungan lemaknya nih. Nah, ternyata menurut penelitian memang lemak-lemak itu tuh mengeluarkan namanya zat-zat yang bisa memancing untuk meningkatkan tekanan darah gitu. Karena jadi sirkulasi darahnya jadi tidak baik kali ya dok ya. Kalau kita kembali gitu atau gimana? Mungkin lebih ke karena zat lemak-lemak itu bisa mengeluarkan kayak memang zat yang memancing untuk tekanan darahnya naik gitu. Oh. Namanya angiotensinogen namanya kalau bahasa medisnya ya, nah gitu itu bisa. Tapi yang kedua ya mungkin kata Mas Rio bilang itu juga bahaya karena kan kalau lemak itu menyumbat pembuluh darah kan pasti kerja jantung lebih keras ya. Nah itu juga bisa, benar juga kata Mas tadi. Oke. Hipertensi Ya, itu bisa juga Mas Ren faktor kayaknya risiko. banyak baca juga ya, wah jadi asik nih. Obesitas. Obesitas. Oke, Karena terus- saya juga lagi concern. Nanti mungkin kayak kedepannya kita boleh bahas mitos atau fakta tentang obesitas nih. Karena menurut saya ini juga jadi salah satu isu yang lumayan agak kencang kan, baik itu di kalangan anak-anak, remaja. Karena kan biasanya betul. perkembangan tubuh ini kan yang biasanya memang harus diperhatikan nih Tribuners. Jangan sampai kita seneng nih misalnya nih anak kita, misalnya orang tua anaknya saya seneng makan, saya kasih makan aja nih terus anaknya Iya. makin gemuk makin lucu gitu, padahal sebenarnya nggak gitu kan dok, kan pasti Iya, ada benar. tekanan. Dan mungkin kedepannya nih nanti kita Depannya, ya, bahas menarik, ini. boleh. Terus selanjutnya dok ada apa lagi? Kemudian penyakit ginjal. Nah biasanya Oh, kalau orang yang punya penyakit ginjal ya, karena kan orang yang pengaturan tekanan darah kita itu salah satunya di ginjal. Oke. Ada sistemnya, memang ada Oke. sistemnya di situ. Jadi ketika ginjal itu misalnya terganggu ya, misalnya kayak ada siapa ya artis yang suka bilang ku ketok ginjal kau itu. Ku retakan ginjal kau ya, itu bahaya itu. bahaya ya. Ah, iya. Agak joknya boleh diganti gitu ya. Oh, itu. Kuretakkan nanti lemak-lemak kotor di tubuhmu. Itu mungkin boleh kali. Itu memang Itu harus boleh. diletakkan gitu. Iya. Kalau ginjal jangan kan ya Iya, dok ya? karena ginjal itu kan salah satu fungsi selain pengaturan urin, air kencing itu ya juga tekanan darah di situ. Tekanan di situ. darah. Jadi ketika ginjal Anda terganggu ya bisa kena. Oke, Potensi. ginjal. Oke, terus selanjutnya itu adalah olahraga. Nah, biasanya ternyata terbukti ya orang yang kurang olahraga yang itu lebih beresiko terkena hipertensi daripada yang rajin olahraga. Karena kalau yang orang yang olahraga itu ya, dia tuh bahkan bisa terhindar 20-50% jauh lebih terhindar daripada hipertensi. Itu udah diteliti kok. Daripada yang tidak olahraga, tidak aktif ya maksudnya ya. Kenapa tuh dok? Nah, karena gini, karena
ketika Anda tidak olahraga, itu kan apa ya, jantung Anda kan jadi kayak tidak terbiasa, tidak kuat gitu, tidak kuat. Nah, jadi ketika misalnya Anda stres sedikit atau Anda misalnya terkena tekanan sedikit aja gitu misalnya, nah itu kan jantung Anda akan bekerja keras tuh, yang saya bilang stres itu tadi, stres. Nah itu jadi tuh lama kelamaan dia tuh tinggi terus karena kebiasaan kerja keras terus, dia tuh jadi kebiasaan gitu karena kerjanya kan keras terus. Nah jadi akhirnya lama-lama karena kerja jantungnya keras, tekanan darah Anda tinggi, bisa-bisa organ lain rusak juga. Misalnya ginjalnya rusak lagi, kena lagi. Nah, itu udah bisa. Kalau olahraga, kalau dengan diiringi olahraga? Nah, kalau kita olahraga nih misalnya, kalau kita olahraga kan jantung kita kan jadi lebih santai gitu karena kan udah sering dilatih nih. Misalnya saya kuat lari 10 km gitu. Saya udah jantung saya biasa aja. Karena habis lari pun masih santai gitu. Nah, itu jadi kan sistemnya bagus gitu. Berarti kan tidak ada kelainan gitu seperti itu. Nah, makanya rajin-rajinlah berolahraga. Makanya. Ya kan? Nah, iya, maksudnya basket, volley, catur boleh lah kan, mungkin jarinya ada gerak dikit lah, lumayan lah gitu kan. Tapi kalau misalnya pun kalau di kantor sendiri, kalau misalnya memang Tribuners ini beraktivitas lebih banyak di dalam ruangan dan di kantor, mungkin bisa juga dengan aktif lah, mungkin bergerak, tidak hanya duduk aja kan dok ya. Iya benar, kalau perlu gosip-gosip sedikit kan nggak apa-apa gitu, biar semangat dikit gitu. Kunjungilah rekan-rekan kerja Anda yang jarak mejanya agak lumayan jauh, bolak-balik gitu kan. Iya bener, yang sekedar ngobrol atau apa gitu. Dan ini penting juga buat atasan di kantor tuh jangan melarang pekerja untuk keluar dari meja gitu, jangan, itu bahaya. Justru harus membawa, ini juga membantu meningkatkan komunikasi yang baik, karena menyampaikan informasi-informasi yang baik walaupun itu adalah pergibahan, tapi paling tidak ada pergerakan, body movement di situ yang juga bagus untuk olahraga ya. Tapi tidak saya sarankan untuk bergibah. Cukup untuk kita berkonsultasi dunia pekerjaan aja ya Tribuners ya. Kalau pergibahan itu nanti pas istirahat. Karena agak jauh jalannya ke kantin. Betul. Kan agak dekat nih soalnya enggak enak. Enggak sedap ini. Dinding saja mendengar gitu. Kalau ke kantin kan banyak dengar ibu-ibu kantin yang nanti menyampaikan ke teman yang kita gibahkan. Nah, bercanda ya Tribuners ya. Oke, kalau kemarin kaitannya dengan diabetes, bisa juga nggak ini? Berkaitan dengan hipertensi, karena biasanya kata orang gitu, kalau ada diabetes, hipertensi, kalau ada hipertensi, diabetes katanya kayak gitu. Oke nih, jadi diabetes lagi, aduh, gula darah lagi. Ya, jadi memang gula darah dan diabetes nih kan salah satu the mother of all disease gitu. Jadi mereka tuh bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Ada the mother of earth ya, ini the mother of all disease. Iya, kalau saya juluki kayak gitu ya, karena kan dia bisa menyebabkan berbagai macam hal gitu. Jadi dia bisa mendidik penyakit yang lain. Tumbuh berkembanglah kau. Iya, makanya. Anak ini malas, tidak mau olahraga, tumbuh berkembanglah kalian penyakit katanya. Agak jahat nih ya si diabetes ini. Iya. Jadi diabetes bisa. Nah, jadi ini diabetes itu bisa menyebabkan hipertensi. Kenapa? Pertanyaannya kan kenapa? Why? Kenapa? Karena dia maknya sih tadi. Apa karena maknya gitu kan? Ya, apakah karena maknya seperti itu kan? Oke. Ya, jadi memang gini. Jadi kan kalau pada orang diabetes kan pengaturan insulinnya kan udah tidak beraturan ya. Iya. Seperti yang kita bahas kemarin. Nah, ternyata insulin itu diteliti dia tuh bisa membuat pembuluh darah tuh menjadi lebih tebal gitu. Insulin ini yang produksi insulinnya berlebihan gitu. Itu bisa menyebabkan pembuluh darah itu menebal. Nah, ketika menebal itu kan jadi resistensinya jadi makin kuat tuh. Jadi misalnya pas darahnya nabrak dia kan makin tebal gitu. Jadi makanya tentu saja tekanan darahnya bakal lebih tinggi gitu. Karena kan temboknya lebih tebal istilahnya gitu. Jadi itu menyebabkan memang tadi jadinya ada kelainan lagi ya dok ya? Iya, kelainan lagi makanya seperti itu. Nah ini buat teman-teman yang mungkin punya faktor resiko yang udah ini Tribuners yang nonton di episode sebelumnya tentang diabetes khususnya, justru itulah salah satu kunci utama karena dia adalah the mother of disease. Iya, the mother of disease. Jadi bisa banyak penyakitnya. Masih banyak ya, jangan kan cuma hipertensi, penyakit yang lain pun dia juga bisa datangnya kalau kita tidak bisa mengatur pola hidup jadinya lebih baik ya dok. Betul. Kalau inilah gejalanya dok, nah ini aja karena ini yang paling penting nih, karena kalau gejala ini kan kalau kita kemarin tanda-tanda tubuh mengeluarkan tanda-tanda ketika dia tidak sehat itu apa sih kita rasakan ya. Kalau gejalanya sendiri tuh gimana dok? Hipertensi. Aduh, jadi mulai cemas nih saya dok. Aduh, jangan cemas dok. Saya belum cerita, santai. Santai bos. Ya jadi belum. Jadi intinya kan
seperti yang saya bilang diabetes itu kan the mother of all disease. Kalau hipertensi ini the silent killer kayak saya julukinnya. Kan? The silent killer. Kau judul film nih dia trilogi. Jadi The Mother of Disease nih kayaknya dia yang terakhir. Iya, jadi Silent Killer nih dia nomor 1 nih. Kayaknya dia anak muda pertama nih. Oke, jadi hipertensi sebenarnya juga memang bisa dibilang the mother of many disease, bukan all disease ya, sorry ya. The many disease. Oh, dia grade Diabetes 2 juga, dia. iya. Ini anak kelas B nih dia. Nah, kelas B nih. Jadi hipertensi itu hebatnya dia tuh nggak punya gejala gitu, nggak punya gejala spesifik. Jadi kan orang kan sering bilang kayak aku tegang nih, atau aku aduh apa OTG dia menyebabkan OTG. ya. Ya, Hipertensi. bahasa halusnya kayak gitu ya. Jadi apa sebenarnya tidak ada gejala spesifik karena sudah diteliti bahwa dulu sih memang ada kayak diduga seperti kepala pusing, Iya. tengkuknya tegang atau Iya. headache ya bahasa Inggrisnya. Tapi Iya. ternyata setelah diteliti ternyata toh pada orang-orang yang tidak punya hipertensi juga punya gejala itu. Iya. Jadi kan susah bedainnya. Kadang-kadang darah rendah juga ngerasanya kayak gitu. Iya makanya seperti itu. Jadi untuk dispesifikan bahwa hipertensi tidak punya gejala khusus gitu, tidak punya. ada gejala khusus. Tidak ada, tapi bisa dilihat mungkin dari penyakit yang menyertainya. Kan saya bilang dia membawa penyakit lain gitu, the mother of many disease. Jadi misalnya dia punya stroke gitu ya, biasanya kan orang stroke kan dia punya hipertensi. Nah, jadi dilihat dari gejalanya itu, tapi bukan berarti hipertensi punya gejala khusus, itu nggak ada. Tidak ada gejala khusus Iya, ya. makanya saya bilang itu the silent killer. The silent killer. Ya, Jadi tiba-tiba gimana? ini ya. Jadi intinya Tribuners kalau memang mau tahu kita nih ada hipertensi, pertama cek dulu tadi, dan itu juga ceknya tidak langsung satu kali kita cek tekanan darah langsung kita divonis. Butuh berapa kali cek juga, dan dalam keadaan yang memang layak untuk dicek ya dok ya. Iya bener. Sama kita kayak punya penyakit bawaan kayak tadi ada stroke apa segala macam. Jadi lumayan agak menyeramkan ya ini ya dok ya. Hipertensi ini karena menyerangnya karena bahkan tanpa gejala. Tanpa gejala, tapi nanti kita bahas di ininya, bahas di sesi mitos atau faktanya, karena udah mulai agak aneh. Saya sekarang cemas nih saya. Ini menimbulkan kecemasan karena tidak ada gejala. Iya. Jadi mungkin sekarang kita bisa kasih kasih gambaran bahwa sebenarnya seperti keadaan sekarang, pandemi ini kan cukup merubah pola pikir seluruh orang gitu, dan akhirnya timbullah stres. Justru ini teman-teman sendiri yang mendatangkan hipertensi ke dirinya ya. Jadi COVID ini bisa kita sikapi dengan lebih bijak lagi agar kita tidak terbawa dengan penyakit-penyakit lain gitu. COVID-nya enggak kena, hipertensinya kena, diabetesnya kena, kan juga apalah artinya hidup ini kalau sudah ada the mother dan silent killer di dalam tubuh kita ini kan agak menyeramkan, tapi ini menjadi salah satu fakta yang disampaikan dari dokter yang bisa jadi Tribuners jadi wacana barulah untuk kehidupan kita semua agar kita hidupnya jauh lebih sehat. Nah, kalau pengobatan nih dok, ini apakah ke orang biasa? Karena saya sering, karena papa saya hipertensi, mama saya juga, jadi tolong belikan obat darah tinggi, mama brandnya ini dosisnya sekian gitu. Jadi apakah bisa nggak sih apakah memang kalau menggunakan obat yang seperti apa, tapi apakah hipertensi ini juga bisa nggak sih dok disembuhkan, atau istilahnya perawatannya juga tidak menggunakan obat gitu? Oke, jadi kan ini lagi-lagi kita sih semua berdoa jangan sampai kena lah ya. Oh gitu jangan dong. Iya jangan lah ya, jangan dicoba lah kan. Jangan penasaran apa rasa hipertensi ya gitu. Tidak ingin gitu. saya. Ayo bikin aku hipertensi dong gitu aja. Jangan pernah hipertensi nih. Gimana ya rasanya? Gimana ya? Nanti orang-orang cerita hipertensi, aku enggak kenal nih. jangan diundang. Tapi kalau misalnya Anda sudah kena nih ya, saya nak doakan ya Tribuners ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda sudah kena ada 2 jenis pengobatannya. Jadi benar kata Mas Rio. Bisa dengan obat, bisa tanpa obat. Oke. Dengan obat tentu saja ada memang obat yang digunakan untuk menurunkan tensi gitu. Memang ada obat yang spesifik dan cara kerjanya macam-macam gitu. Nah, terus obat-obatan itu juga. Terus kalau misalnya ada penyakit, tadi saya bilang kayak secondary hypertension, ada penyakitnya, berarti bisa diobati sesuai penyakit yang diderita. Gitu. Jadi tapi memang ada obatnya. Nah, terus pertanyaannya lagi nih kan sekarang kan, dok kalau saya pakai herbal gimana ya? Nah, ini kan banyak ya herbal yang bisa mengakui dirinya tuh bisa menyembuhkan segala jenis penyakit gitu. Iya, nah jadi perlu saya tegaskan di sini ya Tribuners dalam kesempatan ini bahwa tenaga medis itu bukan tidak percaya herbal gitu. Nah, bukan tidak percaya herbal, tapi
Kalau saya sendiri saya tidak suka orang mengklaim sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Oke. Oke. Kalau misalnya saya yang belum terbukti gitu, jadi misalnya tiba-tiba orang meneliti obat terus tiba-tiba dia mengklaim oh ini bisa menyembuhkan ini gitu, tapi hanya berdasarkan mungkin pengalaman yang memakai atau mungkin Cerita orang-orang zaman dulu. cerita orang zaman dulu gitu kan. Nah, karena kan tidak valid ya seperti itu Iya. ya. Nah, makanya saya bilang saya bukannya tidak percaya herbal gitu, tapi hati-hati dalam memakainya. Dan kita kan kalau herbal itu kan faktor resiko kita nggak tahu nih apa Oke. penyebab efek sampingnya apa kan, karena tidak ada penelitian yang jelas misalnya. Tapi kan ada juga yang obat-obatan tradisional tuh juga ada kok diteliti dibilang ke dokter ada tetap. Ada. Nah, makanya misalnya manfaat eukaliptus misalnya yang kemarin Iya. lagi sedang viral sebentar itu yang minyak kayu putih lah itu Iya, lah iya. misalnya gitu kan. Nah, tapi saya harapkan masyarakat teman-teman di sini jangan coba-coba mengklaim suatu efek obat tanpa penelitian yang lebih mendalam gitu. Oke. Karena akan menimbulkan apa ya, rasa aman yang salah gitu pada masyarakat. Jadi malah mau sembuh dipikir pakai itu malah tambah sakit gitu. Malah tambah sakit, dan itu sakitnya justru tidak dirasakan karena tadi udah terdoktrin, oh ini obat ini dinyatakan, ini diakui masyarakat bisa menyembuhkan, sedangkan ternyata dia menumpukan atau justru menambah penyakit. menambah penyakit ya, Dok Iya, ya. jadi memang bukannya tidak boleh pakai herbal, bukan. Bukan ya, Obat tradisional tuh bagus juga, Bagus. maksudnya ada yang bagus juga kan, kayak pikang suang lah apa gitu ada bagusnya juga. Oh. Nah, tapi kan sebagai saya bilang hati-hati dalam penggunaan dan tolong bagi para penjual itu jangan terlalu cepat mengklaim gitu. Oke. Jangan membahayakan orang dengan bahan-bahan yang Anda sendiri tidak tahu gitu. Cuman biasanya Iya. mereka hanya fokusnya di ekstraknya aja tuh. Iya makanya. Sedangkan apa yang pendukung-pendukung lainnya yang justru mungkin bisa memacu penyakit yang lain tidak disebutkan. Iya makanya. Iya kan biasa kayak gitu kan, Dok kan. Iya, Ini nih bagus nih alami, ini nih dari ekstrak daun ini misalnya kayak gitu. Ini Iya, udah paling bagus nih. Nah, gitu. Betul lah, makanya saya di sini saya harus agak tegas ya di sini. Iya. Ya. Karena ya itu kesehatan orang tuh bukan sesuatu yang bisa dipermainkan gitu. Dan, Benar, setuju. Iya, seperti itu. Jadi berhati-hatilah gitu Iya. dalam memberikan informasi dan tolong jangan berbicara sesuatu yang tidak Anda kuasai seperti itu. Benar. Gitu. Nah, ini baru di sesi pertama udah. Memang hipertensi ini bikin agak hypertense bahasnya gitu ya, Dok ya. Oke, terus dilanjutkan ke yang non farmakologi ya tadi ya, yang Iya, yang tidak pakai menggunakan obat. Tidak menggunakan obat. Nah, tidak menggunakan obat. Jadi yang pertama tentu saja kalau misalnya Anda obesitas, misalnya Anda kelebihan berat badan, ya turunkan berat badannya gitu. Jadi olahraga lah. Olahraga lah, karena terbukti menurut penelitian penurunan tiap 10 kilo itu ya Mas, 10 kilo itu bisa menurunkan angka 5 sampai 20 tensi Anda. Jadi misalnya 140 tadi ya, kalau misalnya Anda turun 10 kilo bisa jadi 135. 135 atau 120, bahkan kan 5 sampai 20 kan rentangnya gitu. Jadi udah terbukti itu. Jadi bagus kalau misalnya Anda memang bisa menurunkan berat badannya pelan-pelan gitu. Jadi jangan terlalu target juga sampai diet diet yang gila-gila misalnya makan nasi sebiji gitu kan ya, jangan juga gitu kan. Kenyang enggak tuh? Nah, kenyang kan itu masalahnya. Makanya harus diatur dietnya. Jangan sampai Anda diet malah sakit lagi, malah sakit Oke, yang menimbulkan lain gitu. penyakit yang lain ya, Dok. Iya, terus yang kedua olahraga kan tadi Olahraga. kita bahas dikit ya, olahraga kan memperkuat jantung. Iya. Kalau jantung Anda kuat, pasti Anda aman lah dari hipertensi. Pasti aman. Jadi karena itu tadi terbukti kok kalau misalnya orang yang memang punya hipertensi kalau setelah dia olahraga rutin bahkan daya jantungnya bahkan lebih bagus kan daripada orang misalnya lebih bagus daripada orang yang sehat tapi dia nak hipertensi gitu. Dia kan olahraga. Oh, oke. Jadi kan malah lebih bagus lagi daripada yang kategori sehat itu tadi. Berarti dia Oke. ini sangat bagus, kuat gitu maksudnya. Oke. Oke, terus diet. Nah, diet jadi perlu saya tekankan di sini istilah diet tuh bukannya dia tuh tidak makan Mengurangi ya. atau mengurangi jumlah makanannya gitu ya, Dok ya, tapi Iya. mengatur mungkin Mengatur benar. Jadi perlu saya klarifikasi dulu nih definisi diet. Iya. Diet tuh bukannya tidak Tidak mengurangi makan. makan ya, tapi diet tuh pola makan ya. diet itu pola makan. Jadi Nah. mungkin teman-teman Tribus di sini bisa biasakan kalau bilang sama orang saya mengubah pola makan saya diet tuh berarti saya mengatur pola makan saya gitu, bukan berarti saya harus mengurangi juga gitu. Oke. Gitu. Jadi diet foto saya diet yang mungkin lemaknya dikurangi gitu, penting juga sama ya kurangi porsi dari biasanya kan memang kalau orang mau menurunkan berat badan kan ya pasti harus mengurangi Iya. porsi gitu. Makan sewajarnya ya lah ya, Iya. Dok ya, tapi tetap sehat, 4 sehat 5 sempurnanya tetap tercukupi. Jadi dikurangi Betul. dari betul.
pola makan biasanya, bukan pola makan normal biasanya, tapi pola makan biasanya mungkin biasanya 3 piring, 2 piring. Kalau misalnya makan bakso harus 2 mangkok, kayak gitu. Normal aja lah ya dok Iya, ya. normal aja lah. Yang normal seperempat lah aja misalnya. kayak gitu. Yang penting perut terisi, kita tetap ada energi, kenyang dengan tidak kenyang itu nanti mengikuti lah gitu. Karena yang paling penting kan kalau kadang-kadang kalau kita biasanya tuh memang saya juga punya temen kayaknya udah habis makan ini kayak tidak kayak gitu tuh kayak tidak punya rasa kenyang gitu makan terus kayak gitu Iya, kan itu oke. juga mungkin yang namanya diet itu justru bukan cuma mengurangi tapi diatur kembali gitu pola makannya biar jauh lebih sehat ya dok ya. Iya betul. Oke lah Tribuners, setelah ini kita akan masuk ke tema kita mitos atau fakta dari hipertensi, tapi sebelumnya kita saksikan dulu yang satu ini. Podcast. Bagi salah satu Dr. Erik masih di Berbincang Kesehatan. Nah, kali ini kita akan masuk ke segmen mitos atau fakta dari hipertensi. Nah, ini di sini sudah ada 6 pernyataan yang nanti akan Dr. Erik jawab dan jelaskan ini agar kita semua ya Tribunersnya tidak salah persepsi memandang sebuah isu yang berkembang di masyarakat gitu. Jadi misalnya nih asumsinya kalau hipertensi harus ini, harus itu. Termasuk tadi kita sudah bahas tentang yang namanya obat herbal. Nah itu kan juga kan karena itu berkembang nih dok. Karena sesuatu yang sifatnya alami nih pasti udah bagus. Karena tidak tidak terkena apa sih apa istilahnya kimia bahan-bahan gitu kali kimia ya. kayak gitu. Iya, Padahal iya. belum tentu juga apa istilahnya. Tapi tidak juga semua yang herbal itu tidak baik gitu. Tapi juga ada juga apa obat-obatan herbal yang juga memang sudah diteliti oleh dokter gitu. Jadi tetap harus dapat rekomendasi yang dari pakarnya lah, dari medis gitu ya. Oke dok, kita mulai ya. Ini tolong dibantu ya dok, dijelaskan dan dijawab ini agar seksama pemahaman kita seluruh dunia ini Iya, siap. apa tidak salah gitu. Iya, betul. Apakah benar hipertensi dapat disembuhkan? Nah, kan. Pertanyaannya langsung nih. Iya, ini baru Karena kalau fakta. sakit nih semua orang pengen sembuh ja. Iya, oke. Terus oke. orang kasih asumsi, kau ini ja, kalau udah gini pasti sembuh gitu. Iya, Nah, oke. ini apakah hipertensi sendiri dapat disembuhkan? Oke, jadi kan ini fakta pertama aja sudah bikin saya agak ini nih, agak terpancing nih. Gitu. Iya kan? Jadi apakah hipertensi itu bisa disembuhkan ya? Jadi kan memang banyak sekali klaim yang bisa menyembuhkan hipertensi, bisa mengobati mungkin masih oke, tapi kalau udah menyembuhkan, nah itu udah menurut saya udah salah, karena hipertensi itu nggak bisa disembuhkan. Tidak bisa? Tapi bisa dikontrol. Nah, jadi Oh. makanya saya bilang hipertensi dengan diabetes itu mirip. Jadi hipertensi itu hanya bisa dikontrol dengan pakai tadi saya bilang dengan diet, dengan obat-obatan yang sesuai ya, bukan Iya. yang sembarangan misalnya Anda makan rumput apa yang yang nggak kayak gitu maksudnya. Ya jadi makanya saya bilang bisa dikontrol tapi tidak bisa disembuhkan. Jadi Tidak bisa disembuhkan. jadi nggak bisa. Nggak ada pernyataan hipertensi itu sembuh, nggak bisa. Berarti hipertensi dapat disembuhkan itu mitos. Iya, jadi ini peringatan ya buat orang-orang yang mungkin mengklaim bisa menyembuhkan hipertensi itu, tolong Anda klarifikasi lagi ilmu Anda ini seperti Iya, itu. dan sedihnya Iya. biasanya itu disebutkan di dalam kemasan
obat-obatan atau ramuan-ramuan yang diperjualbelikan tanpa seizin dari kedokteran kali ya dok ya, dan itu Iya. dituliskan tuh besar-besar karena Mm-mm. kembali lagi kan hipertensi ini kan bisa menyerang semua orang dan orang semua berasumsi semua orang itu pasti beresiko terkena hipertensi, sehinggalah mungkin ya dari PPO tidak bertanggung jawab mulailah dia mencoba mencari peruntungan dengan menjual produk-produk yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kayak Iya, gitu. betul, makanya. Tapi sekarang Tribuners sudah tahu kalau ada klaim bisa menyembuhkan hipertensi, berarti itu pasti obat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi boleh dibawa, dibeli mungkin boleh, tapi ditanya, ditinjau lagi, boleh dibawa lagi ke dokter atau segala macam, didiskusikan lagi, bener nggak nih dok? Atau kalau saya sih biasa kalau saya punya kesempatan itu, saya pengen tanya kandungan-kandungan ini fungsinya sebenarnya satu-satunya apa gitu, karena kan biasanya karena mungkin kalau setiap penyakit ini kan tidak semua akses dari internet bisa menceritakan ini secara gamblang kan, karena kan Iya, ini ilmu benar. kedokteran yang mungkin kita sendiri kalau kita bahas Benar. rumit sendiri gitu kan, Iya, tidak benar, seperti skincare kan. Kalau skincare Iya. dijelaskan kalau pakai ini dia fungsinya mencerahkan, kalau ini dia menutup pori-pori, sedangkan ini kan memang perlu kita diskusikan lebih dalam gitu. Iya, Jadi betul. biar tidak ada salah paham, apalagi salah penggunaan. Betul lah. Jadi nanti baru nyalahin dokternya lah apa, padahal dokternya udah ngasih tahu nih obat yang baik ini, tapi dok ini kan alami nih, masa yang ini nggak boleh, malah kita yang apa biasanya yang kayak gitu dok. Iya, iya, Malah justru biasanya kita yang cenderung merasa bukan lebih pintar ya, tapi merasa lebih paham gitu, karena mungkin ini adalah resep turun temurun katanya kayak gitu. Iya, Ini dari nenek moyang saya nih katanya kayak gitu, Iya. tapi ternyata belum bisa dipertanggungjawabkan. Tapi bukan berarti itu tidak boleh, tapi harus dikonsultasikan terlebih dahulu. Iya benar. Jadi intinya tadi udah jawabannya udah oke ya. Intinya nggak bisa disembuhkan. Tidak gitu. bisa Jadi disembuhkan. bisa dikontrol gitu. Makanya hati-hatilah dalam mengkonsumsi apapun gitu, karena semua perbuatan Anda ada resikonya gitu. Iya, Semua dan perbuatan- janganlah berlebihan. Intinya Iya, segala yang berlebihan betul. itu juga tidak baik untuk tubuh Anda. Iya betul. Jadi bisa dikontrol ya. Oke. Bisa Tapi dikendalikan. tidak. Oke. Sama berarti kurang lebih sama dengan diabetes kemarin Iya, gitu, benar. bisa dikendalikan. Benar. Tapi kalau sudah kena ya harus juga bisa mengendalikannya lagi Iya, gitu, benar. pola hidup. Jangan pasrah. Jangan ya akhirnya saya terkena hipertensi, saya akan membuat komunitas hipertensi Indonesia. Asosiasi pengidap hipertensi Indonesia. Jangan ya, ini bukan suatu hal yang harus kita raya-rayakan, tapi harus kita cari perkumpulan positif di mana orang-orang yang udah pernah hipertensi ini punya pengalaman atau cerita-cerita inspiratif untuk dia mengontrol hipertensinya. Betul. Itu yang perlu Tribuners cari di lingkungan sekitar kalau sudah tahu nih, oh lagi hipertensi, udah hipertensi nih gitu. Terus dok, fakta atau mitos? Nah ini udah yang paling umum sekali terjadi. Kalau kita nih marah-marah, wah ini bisa menyebabkan hipertensi kan gitu. Kok ini marah-marah terus, darah tinggi nih ya kayak gitu. Apakah bisa? Oke. Jadi marah-marah lagi ya. Marah-marah. Tadi kan kita udah bahas, kita singgung dikit tentang stres ya di Iya, stres tadi. ini kan. Jadi jawabannya tuh bisa. Jadi Bener dong? iya, jadi Tanpa makan, tanpa apa, kalau kita marah aja terus bisa hipertensi. iya, makanya ini kan ada namanya kita kenal mind body connection gitu. Oke. Jadi apapun yang di pikiran kita akan berpengaruh ke tubuh kita. Benar. Nah, jadi ternyata secara spesifik nih ya pada tubuh kita. Jadi kan ada namanya hormon kortisol. Oke. Kortisol itu hormon stres. Nah, Oke. yang diproduksi ketika kita stres. Ya misalnya Anda Mas Rio habis marah-marah gitu, habis berantem gitu. Itu kortisolnya ada di situ. Oke. Nah, ternyata kortisol ini tuh akan memancing saraf-saraf dalam tubuh kita yang pada akhirnya akan memancing organ-organ tubuh kita untuk bekerja lebih keras gitu. Misalnya kortisol ini bisa membuat jantung bekerja lebih keras. Otomatis jantung kerja lebih keras kan pastinya tekanan darahnya bakal naik kan? Betul. Oke. Betul. Nah, gitu. Terus juga bisa ke lambung. Jadi bisa, makanya kadang-kadang ada orang stres kena asam lambung gitu. Ya itu Iya. memang karena itu tadi, kortisol itu tadi. Kortisol itu kan hormon stres. Jadi misalnya ya stres berkepanjangan, stres tiap hari gitu itu bahaya. Bisa jawabannya. Atau misalnya pola makannya tidak teratur sehingga dia kelaparan terus dia marah-marah. Karena kan biasa kayak gitu kan. Asal Iya, apa aku kenapa marah-marahin? Belum aku ini belum makan. Iya. Nah, kayak gitu. Berarti makanlah tepat waktu ya, Iya, Tribuners, jadi karena tuh- biar tidak marah-marah. jadi bukan pemarah karena darah tinggi, terbalik. Terbalik. Darah tinggi karena dia pemarah gitu. Oh, Iya, gitu. makanya, iya. Bukan dia marah-marah bukan karena darah tinggi,
tapi darah tinggi. Karena dia pemarah. Karena dia pemarah. Iya, Jadi makanya. jangan jadi orang yang pemarah. Iya, makanya. Ya hidup Iya. ya, jangan marah-marah ya, Iya. Tribuners ya. Kalau bisa dihindarilah marah-marah. Kalau bisa diomongkan baik-baik, dibicarakan dengan kepala dingin, diskusi. Betul. Itu lebih baik dibanding marah-marah. Karena kalau marah-marah Tribuners nanti Iya. darah tinggi. Iya, Baiklah, saya tidak akan marah-marah lagi. Karena Iya, kan kan? memang apa ya, ini kan yang cuman karena apa ya, ini kan manusiawi ya dok Betul, ya, betul, tapi manusiawi. memang harus kita yang memang yang bisa mengontrol ini adalah kita sendiri gitu. Betul, Karena tidak ah. bisa gimana aku udah marah, dia aja kayak gini ya nggak bisa kan, karena dia tetap mungkin pun orang yang mungkin yang kita hadapi memang orang yang rumit, tapi kembali lagi kalau kita bisa menyingkapinya dengan positif ya pasti kita bisa terhindar lah dari tingkat emosional yang berlebihan sampai Betul, marah-marah iya. tuh. Lebih ke pengendalian ego sih menurut Iya. saya. Kalau udah masalah kejiwaan itu pengendalian ego. Kalau Iya. misalnya ego kita nih, ya kita bisa mengontrol ego kita ya. Kita bisa mengalah, kita bisa mendengar pendapat orang lain, lebih open minded dan lebih apa ya, mengerti perasaan orang lain gitu. Kita pasti bisa kok kita kontrol emosi kita, kemarahan kita gitu. Iya. Ya misalnya kalau kita egoisnya besar ya itulah, jadi kita jadi berkata-kata yang menyakiti hati orang lain gitu. Iya. Misalnya kayak yang sekarang lagi pandemi ini kan banyak ada ya public figure yang ngomongnya sembarangan Iya, gitu. bikin Kan asumsi. bikin asumsi, membuat masyarakat tuh kayak seakan-akan nggak percaya pandemi ini ada gitu, iya dengan kan, itu juga. segala macam konspirasi lah, segala macamnya itu. Itu kan apa ya? Itu kan karena egonya sendiri gitu. Iya, dan itu bisa menciptakan menciptakan apa ya, keresahan sehingga Iya, orang ya jadinya punya Ya, stres pemikiran lagi kan. ya Nah, pemikiran yang betul. berbeda ketika berada di sebuah forum Mm-mm. ternyata tidak cocok, akhirnya marah. Dan Iya. nih, bicara tentang marah-marah ini dok, sebelum Iya. kita masuk ke fakta yang lainnya, Heeh. kan kalau kita lihat kalau kita baca nih secara harfiah ya, marah-marah kan biasanya memang mengeluarkan kayak kata-kata kasar. Iya betul. Apa sih istilahnya, ada sikap lah yang menunjukkan termasuk juga marah pada diri sendiri gitu ya dok ya, kayak Iya, memendam kayak gitu. Iya, Itu juga benar. masuk bisa memancing hipertensi berarti. Iya, itu apalagi Itu yang parah ya. Itu kan dendam yang Kayak apa sih, terpendam gitu. depresi kayak gitu, Iya, frustasi. Iya makanya, apalagi kan biasanya kan orang tuh kurang mau berkomunikasi ya tentang Iya. masalah emosinya gitu. Iya. Itu sebenarnya penting dalam penanganan penyakit. Ya salah satunya pencegahan hipertensi. Karena ya kita kan harus, makanya saya bilang penting punya teman yang bisa diajak sharing gitu. Oke. Karena supaya emosi Anda tersalurkan dan tidak melampiaskan ke diri sendiri gitu. Don't always blame yourself. Ya. Iya. Sometimes what is happen is not because of you. Iya. Gitu. Jadi itu kadang-kadang apa yang terjadi itu bukan semuanya salah Iya. kamu, enggak. Sometimes it just meant to be. Iya. Kayak udah emang harus kayak gitu aja Iya. sih gitu. Sama juga manusia kan, kita nih memang diciptakan yang punya nggak ada kesempurnaan gitu di Iya. antara kita. Dan kita memang bertetangga dengan masalah Iya. gitu. Jadi kalau hidup, kalau udah nggak mau ada masalah, berarti ada yang salah dengan hidupnya Iya. gitu. Kok ini orangnya hidup nggak ada masalah nih? Pasti Iya. aja ada gitu kan? Ada, cuman dia pandai mengelolanya Iya, gitu kan. Kayak ada bener. lagu apa, Trouble is a Friend ya. Iya, ada Trouble is lagunya. a friend, Iya, for sebenarnya, sure. Iya makanya. Jadi jangan Anda lihat orang bahagia itu nggak punya masalah, bukan. Dia cuma Mungkin bisa. masalahnya adalah dia terlalu berbahagia. Kan karena dia, aku pengen sekali merasa sedih, udah jadi masalah deh dia. Iya makanya. Iya makanya saya pikir jangan-jangan Oke. orang yang egonya besar itu ya mungkin dia ada sesuatu yang tidak dilampiaskan. Mungkin Iya. dia butuh perhatian, dia butuh sesuatu, dia butuh Iya. dukungan dari orang. Makanya ya orang tuh jadi egois, jadi berusaha mencari perhatian gitu dengan kontroversial dan segala macam gitu. Oke. Mungkin dia ada sesuatu yang nggak terlampiaskan gitu. Ada penolakan di Iya. society yang membuat dia ngerasa aku harus melakukan sesuatu yang lebih, padahal sebenarnya dia tidak perlu kayak gitu. Iya gitu makanya. Oke, Nah, nice nih. Marah-marah bisa menyebabkan Bisa. hipertensi adalah fakta. Cek. Nah, Selanjutnya adalah anak usia muda. Wah, ini anak-anak usia muda seperti saya dulu. Saya tekankan ya Tribuners, jiwanya muda gitu, tapi usianya dulu pernah muda. Ini adalah tidak mungkin terkena hipertensi. Jadi anak-anak muda, anak-anak mungkin kalau kita bicara tentang muda, remaja lah ya, remaja usia menengah ke atas, perguruan tinggi itu tidak terkena hipertensi. Saya tahu sih, pasti ini jawabannya tidak gitu, karena tadi kan faktor resikonya. Cuman apakah benar? Karena menurut saya anak remaja ini tingkat stresnya jauh lebih tinggi sih harusnya. jadi jawabannya langsung ke intinya aja itu Tidak benar. ya menurut saya bisa, maksudnya bisa aja anak muda itu Oh. kena hipertensi, bahkan anak kecil bisa.
anak kecil yang kan mohon maaf ya kan ada tidak semua anak beruntung, ada yang terlahir dengan Benar. penyakit ginjal. Iya, ada Penyakit anak yang terlahir misalnya bukan terlahirnya normal, mungkin lingkungannya tidak sehat. iya mungkin. Dibully misalnya kayak gitu. Iya makanya. Jadi bahkan tadi sudah saya mention di awal, sudah saya sebutkan di awal, bahkan anak 18 sampai 24 aja bisa kan kena kan. Ya Wow. memang karena apa ya? Karena pada remaja ya terutama kan emosinya kan mungkin masih labil. Makanya tingkat setuju. kenakalan, makanya sampai ada dibahas tentang kenakalan remaja kan. Ya Iya, gitu. benar. Karena pada masa pubertas itu ya kita ini kan masih mencari jati diri, kita masih penuh dengan ego. Butuh pengakuan. Butuh pengakuan ya kan. Nah, aku lihat nih aku orang hebat gitu. Iya. Aku butuh show off, aku butuh apa ya butuh perhatian lah dari orang. Dan kadang-kadang ketika orang apa jadi orang tuh mungkin remaja-remaja tuh yang mungkin di pergaulan tuh kurang sehat gitu. Misalnya dia terlalu mengelompokkan, misalnya dia agak mengucilkan orang ini karena Iya. mungkin dia punya kelainan atau dia mengucilkan ini. Jadi misalnya kalau kamu mau kawan sama aku kamu harus punya iPhone gitu. Kalau enggak Iya. bisa gitu. Ya kan karena Oke, remaja kan masih kadang-kadang enggak semua remaja ya maaf ya enggak memukul rata ya, tapi kan ada juga yang masih penuh ego gitu. Iya. Makanya saya bilang kenakalan remaja itu tinggi. Dan itulah dia masalah emosi tadi ya itu tadi bisa menyebabkan hipertensi, tekanan darah tinggi lagi, hipertensi gitu. Masalah di situ. Jadi remaja jangan pikir itu aman ya, enggak gitu. Iya, apalagi kalau untuk udah masuk usia transisi itu dari menengah ke atas, dari remaja ke dewasa, masuklah dunia perkuliahan. Iya. Oh, itu juga tergantung lagi kan bagaimana kita menyikapi tugas-tugas apa segala macam, Iya, ujian kan, bener skripsi lah. skripsi apa segala macam. Jadi memang wajar kalau memang tidak bisa justru kalau bisa mengontrol dari usia dini, kayak ini kan Tribuners sudah pasti yang nonton mungkin kalau dari semua usia kan, tapi kalau teman-teman yang memang dari usia 18 ke 24 bisa dengan apa ya, bisa menyikapi dan juga bisa mengambil hikmah dari tadi pernyataan ini sudah bisa merubah pola nih. Nah, Iya. pola hidup, pola makan, semuanya segalanya bisa dikontrol, bisa dikendalikan. Jadi nanti kedepannya udah terbiasa dengan hal-hal yang mungkin bisa menyebabkan atau beresiko mendatangkan hipertensi ke tubuh Anda Betul, gitu. iya. Harusnya kita ketemu dari umur saya 18 nih, Dok. Karena waduh, 18 saya Iya, lumayan iya. ini karena memang setuju kalau tidak hanya kenakalan ya, bahkan Iya. remaja yang memang biasanya ada tuntutan dari orang tuanya Iya, makanya. yang harus pintar nih, harus ikut les, harus Iya. jadi juara satu, kalau olimpiade harus menang. Itu kan juga menimbulkan keresahan, Iya, frustasi, depresi. Wah, jadi Makanya. ini kembali lagi buat orang tua juga bisa di ini nih dikontrol lagi bagaimana treatmentnya lagi lah gitu. Iya, Jadi benar. remajanya mengontrol cara mengembangkan diri, orang tua bisa pola didik Pola di rumah, asuhnya, pola iya, asuhnya benar. juga bisa dikontrol Iya. biar tidak menimbulkan keresahan itu tadi. Betul sekali. Jadi terutama pada apa ya anak-anak yang remaja kan perlu mencari jati diri. Makanya penting dukungan orang tua di rumah gitu. Kan yang paling dekat dengan kita tentu saja orang tua kita ya. Itu penting dukungan orang tua di rumah. Jadi Oke. try to appreciate what your child do, what your Yes. son do, what your doctor do. You Yes. harus coba meskipun ya hal-hal kecil, Iya. misalnya hal sederhana mungkin dia cuci maaf ya, misalnya kayak cuci baju gitu. Tapi kamu orang tua, bapak ibu harus apa ya mencoba kayak, kamu hebat hari ini kamu nyuci bajunya banyak Iya. deh. Nanti mama teman kamu istirahat ya gitu kan. It's simple but wah itu Iya. membahagiakan banget kan bagi saya. Wah aku bangga gitu. Iya. Aku punya ada orang yang menghargai kerjaan aku gitu. Iya. Ya itu penting. Jadi jangan pula anak anda malah anda habisi gitu kan. Kayak tadi kata Mas Rio bilang kamu nggak gini nggak bisa gitu. Iya. Kamu nggak bisa kayak dia. Kamu kok Iya. nggak bisa kayak di itu. Itu salah. Jadi apalah kalau kita memang apa ya membagikan cinta istilahnya bahasanya kayak cinta jadi bicara cinta ya itu cinta tuh ya itu yang penting Kasih sayang gitu kasih ya, sayang saling menghargai. Jadi jangan pula kita karena kita merasa orang tua ya kita tuh merasa pokoknya apa yang aku bilang suka-suka aku dong anak kan dia Iya, anak aku gitu. benar, Jangan benar, juga benar. kita harus menempatkan dia tuh sebagai ya orang yang kita hargai juga Iya. gitu. Seperti Karena itu penyakit itu tidak memandang seluruh usia, Iya. Tribuners. Jadi bagaimana kita bersikap dan mengontrol emosi kita sendiri itu juga bisa jadi salah satu cara kita terhindar dari penyakit, hipertensi. dari Salah satunya hipertensi. hipertensi ini makanya itu dia. Oke, Oke. nice. Jadi anak seusia muda tidak mungkin terkena hipertensi adalah mitos. Mitos. Semua orang beresiko. Iya. betul. Jika, kita ngomong ada tekanan darah tinggi. Heeh. Kalau ini tekanan darah rendah. Nah, jika tekanan darah kita rendah, itu bisa berbahaya. Oke. Kan orang kan mikir kan, kalau cuma darah tinggi ya nih yang berbahaya. Kalau darah rendah sih mungkin enggak. Kalau tekanan darahnya rendah,
Apakah berbahaya? Oke. Jadi kan ada ya orang-orang yang mungkin di tensi mungkin ya beranggap apa tensinya 90 misalnya atau 100 gitu. Oh, Terus aman kan nih aku nih. langsung kayak apa tekan darahku rendah nih gitu. Bahaya nggak ya gitu ya pertanyaannya. Apa wajar nggak ya gitu. Iya. Nah, makanya saya bilang ini penting bahwa kita tuh jangan self diagnosing dulu. Self diagnosing tuh maksudnya tanpa ya diagnosis diri sendiri gitu dari baca Google, baca itu bahaya. Nah, jadi kalau pada kasus ini sebenarnya tekanan darah rendah itu juga bisa berbahaya, jangan salah. Bisa berbahaya. Apalagi kalau sampai menimbulkan gejala misalnya sampai puyeng, sampai apa terombang ambing itu misalnya. Terombang ambing di lautan lepas. Iya. Ngambang kalau ini versi ininya nih, dia mengambang nih. Betul makanya. Oleng nih kapten. Iya, jadi bisa menimbulkan gejala maksudnya. Karena kan kalau tekanan darah kan berarti ada bisa jadi tidak selalu. Kalau misalnya tidak ada gejala sih berarti mungkin tidak berbahaya ya. Iya. Tapi kalau misalnya ada gejala berarti ada gangguan dong aliran darah ke misalnya ke otak Anda gitu. Nah itu jangan dibiarkan terlalu lama juga gitu. Jadi tidak sepenuhnya aman tapi tidak sepenuhnya berbahaya juga. Tergantung Anda punya gejala atau enggak gitu. Tapi dikatakan tidak berbahaya juga nggak bisa gitu ya. Ya nggak bisa juga dibilang tidak berbahaya juga enggak gitu. Tapi kalau misalnya Anda tekanan darah Anda 90/60 tapi ya merasa biasa aja berarti ya mungkin masih aman ya nggak apa-apa. Selama it's okay gitu. apa sih gejala yang tumbuhkan di tubuh kita tidak ada, Betul, berarti itu bisa dikategorikan masih tidak berbahaya ya dok ya. Iya benar. Ini jangan pula karena aku darah rendah nih, yuk kita cari di mana nih grill. Wah, kayaknya aku perlu daging nih biar darahku naik. Mau makan, biasa ada orang juga yang mikir kayak gitu tuh dok. Padahal belum tentu ya dok ya. Tetap harus ada treatment dari medis yang inilah yang istilahnya yang memang sudah terkonfirmasi lah. Iya gitu. benar. Jangan self diagnosing tadi kayak gitu kan. Jangan self diagnosing dulu. Konsultasi kita kan ya tenaga medis anggap aja lah itu sebagai teman gitu. Iya jadi benar. ngobrol Setuju. aja. Itulah santuy aja gitu kan. Kita kita benar-benar istilahnya bentuk salah satu apresiasi kita untuk teman-teman di dunia medis yaitu tadi untuk berkonsultasi karena mereka mempelajari hal ini jauh lebih dalam dibanding kita sekedar berdiagnosa sendiri gitu. Jadi tenaga medis itu bukannya dewa atau Tuhan yang selalu benar gitu. Enggak, kita juga manusia, kita belajar, kita bisa salah. Nah, tapi itu tadi makanya saya bilang pentingnya diskusi, kita sharing pendapat itu kan apa salah misalnya saya tanya Erik misalnya kalau mama baca saya baca ibu baca kalau di sini ini kayak gini itu gimana ya menurut kamu gitu, saya kan nggak akan bilang oh ibu salah baca itu enggak, kita kan diskusi yang baik, kita diskusi, kita sharing, siapa tahu Anda mengetahui sesuatu yang saya belum tahu gitu. Kita justru itu sebuah wacana baru jadinya gitu kan. Makanya. Oke, nah selanjutnya, fakta atau mitos ini 2 fakta dan mitos terakhir. Salah satunya adalah kalau tekanan darah sudah bagus, berhenti minum obat gitu. Tak perlu lagi lah kita minum obat. Karena tekanan darahnya udah bagus, udah normal, udah sehat gitu istilahnya katanya. Jadi nggak usah lah minum obat. Mitos atau fakta dok? Oh iya, oke, jadi mitos atau fakta ya pertanyaannya. Oke. Jadi ini lagi nih. Jadi kan orang mikir kan orang udah aman gitu, udah I'm safe gitu. Iya kan udah dicek, oh ini udah normal nih pak, udahlah nggak usah minum obat lagi lah. Iya, nggak usah minum obat lagi lah kan misalnya gitu kan. Nah itu jawabannya salah. Jadi karena saya bilang tadi hipertensi itu kan tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikontrol. Jadi selalu kontrolnya adalah minum obat. Cara kontrolnya minum obat. Jadi jangan kira pasti tensi ya hari 120 ya udah saya minum obat skip lewatin aja santuy aja bos. Misalnya lagi nanti tiba-tiba naik lagi gitu. Terus kan kadang-kadang orang datang nih ke praktik dokter kok saya udah minum obat tapi kok tensinya saya masih tinggi ya gitu. Iya. Nanti kita tanya ibu dok minumnya rutin nggak? Oh nggak sih dok, saya bolong-bolong 2 hari sekali gitu. Ya sama aja gitu kan, sama aja nggak mual gitu. Maksudnya sama aja kayak ya itu sih ya saya pikir itu ini sama juga statement kayak gini sama gini kayak kalau udah kenyang nggak perlu makan kan nggak cuma sekali ya dok ya. Nanti kan lapar lah, nanti kan kebutuhan gitu. Iya kan ini kebutuhan. Iya makanya harus minum obat terus, pokoknya minum obat terus buat ngontrol tekanan darahnya. Jadi salah itu. Gitu. Salah ya. Jadi kalau tekanan darah sudah bagus tetap minum obat, jangan sampai berhenti karena itu
lah salah satu cara kita mengontrol hipertensi. Mm-mm. Terakhir nih dok, ini sesuai dengan tadi prolog saya di awal, ini kan habis Idul Adha nih, potong sapi, potong kambing, wah semuanya diolah nih jadi makanan. Benar nggak nih kalau kita makan daging sapi ataupun daging kambing, dan ini tidak mesti Idul Adha sih dok. Iya. Tapi kalau hampir setiap hari atau memang salah satu menu favorit adalah daging sapi dan kambing, ini bisa mengakibatkan hipertensi. Oke. Benar nggak dok? Nah ini nih, aduh ini kebetulan baru Idul Adha yang kemarin. Iya ya. kan? Jadi apakah bisa gitu ya pertanyaannya? Jawabannya bisa. Bisa. Tapi tidak pasti. Tapi Oke. bisa kan kita udah bahas berkali-kali ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tidak Jadi baik. sebenarnya kalau menurut penelitian ya, mohon maaf ya, dari 100 gram daging, sebenarnya daging ayam tuh malah lemaknya lebih tinggi loh daripada daging kambing. Kalau Jadi bisa cenderung mengakibatkan hipertensi juga daging ayam. bisa kalau misalnya makannya kebanyakan, kan intinya kan tadi salah satu faktor risiko kan obesitas. Oke. Obesitas ya apa, kelebihan berat badan menumpuk lemak gitu. Apa mungkin misalnya orangnya namanya kurus itu tapi dia ternyata lemaknya tinggi kan bisa juga. Oke. Jadi nggak selalu kelihatan badannya besar juga, tapi bisa jadi kandungan lemak dalam tubuhnya tinggi. Oke. Nah itu kan tadi saya bilang kalau kandungan lemak tinggi itu kan menyebabkan banyak keluar zat-zat yang bisa meningkatkan tekanan darah itu tadi. Benar. Makanya bisa kalau bisa meningkatkan, tapi tidak pasti. Tidak Jadi pasti. jangan khawatir misalnya makan sate kambing 10 tusuk mungkin sekali-sekali nggak apa-apa. Sesekali. Ya, tapi kalau Setiap hari, nah itu, iya kalau dok, apalagi kalau satu tegang mangkoknya. Heeh. Mulai bereaksi. Kalau 10 tusuk sih nggak apa-apa gitu kan. Kalau 1 ekor sehari ya adalah itu haleluya istilahnya kan. Itu kembali kepada yang maha kuasa memberikan tanda kesehatan seperti apa gitu. Ini jangan mentang, apalagi jangan mentang peternak nih. Iya makanya. Nggak perlu beli, Iya. kita makan terus. Iya makan terus makanya hati-hati. Makanya saya bilang bisa tapi ya Bisa. makanya bilang sesuatu yang berlebihan pasti bisa. Berlebihan ya. Oke. Iya, penting. Terima kasih dok. Ini saya ulangi lagi, ini biar Tribuners tidak ini ya. Mungkin tadi kita diskusinya panjang, mungkin agak terlewat. Ini saya coba bacakan sekali lagi, mitos atau fakta dari hipertensi. Hipertensi dapat disembuhkan itu adalah mitos, karena hipertensi itu bisa dikontrol, tapi tidak bisa disembuhkan. Marah-marah bisa menyebabkan hipertensi, fakta atau mitos? Fakta. Nah, karena apa? Karena tadi kembali ke emosionalnya kita. Jadi kita yang bisa mengontrol diri kita gitu loh, cara kita menyikapi sesuatu itu kita yang kontrol. Kalau kita selalu marah-marah aja, tingkat emosionalnya tinggi, ya kita pasti cenderung beresiko terkena hipertensi. Anak usia muda tidak mungkin terkena hipertensi, itu juga mitos, karena yang beresiko seluruh umur, seluruh usia. Jadi kembali lagi ke tadi ada faktor emosionalnya tadi itu. Terus jika tekanan darah rendah bisa berbahaya, ya iya. Iya. Tinggi berbahaya, rendah berbahaya. Tapi kalau tekanan darah rendah ini bisa dilihat lagi dari gejala yang timbul dari tubuh kita. Jadi kalau berbahaya itu juga sudah sampai menimbulkan ada gejala dari tubuh kita. Misalnya kayak tadi pusing, atau misalnya tadi pandangan tidak baik lah ya dok ya, menyebabkan kita mengambang, jalannya jadi tidak stabil kayak Iya, gitu ya, betul. menimbulkan itu berarti berbahaya. Yang kelima selalu kalau tekanan darah sudah bagus tidak perlu minum obat. Jadi kalau sudah terkena hipertensi, minum obat ini jadi salah satu cara kita untuk mengontrol. Iya, Jadi betul. mitos. Jadi harus tetap minum obat. Iya, Ya. Yang terakhir adalah makan daging sapi dan daging kambing bisa bikin darah tinggi, fakta. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan. Atau misalnya dikonsumsinya, kita sudah tahu nih kondisi tubuh kita. Misalnya kan biasanya ada yang memang mungkin karena tekanan darahnya sudah istilahnya sudah mulai ke tahap yang memang meresahkan ya dok ya, dan memang biasanya kalau kita itu saya punya pengalaman dengan orang tua saya, hindari dulu makan ini, dengarkan gitu. Jadi jangan justru dilawan. Wah nggak apa-apa nih, biasa kata orang kalau yang dipantangin kan ini biasa ada obat. Iya, obat untuk penyakit ini penyakit lain datang lagi ya. Jadi jangan ya Tribuners ya. Iya, Jadi bener. makan daging sapi, daging kambing bisa bikin darah tinggi, itu fakta kalau dikonsumsi berlebihan atau Iya, tidak bener. sesuai dengan anjuran atau pola makan yang baik gitu. betul. Oke, terima kasih Dokter Erik. Iya, Hari makasih ini juga ya, Mas ya. kita bahas tentang fakta dan mitos hipertensi. Mungkin kedepannya kita akan bisa bahas
mitos dan fakta dari beberapa penyakit atau kelainan kesehatan yang lain gitu. Jadi biar Tribuners ini tetap bisa update dengan kondisi tubuh masing-masing karena memang tujuannya berbincang kesehatan ini tidak untuk menggurui, tidak untuk memberikan informasi yang mungkin berbeda, tapi kita memberikan informasi yang aktual, memberikan informasi yang positif agar kita sendiri bisa tetap menjaga pola hidup kita agar lebih sehat. Gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Dokter Erik, sampai jumpa nanti di kesempatan selanjutnya. Ya Dok ya, tetap sehat, dan untuk Tribuners tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.